Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Kali ini Re Channel akan kembali membahas soal dan jawaban tes intelijensia umum tes B3K sesuai sharing pengalaman peserta yang sudah tes. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yakni tentang sinonim kata. Soal nomor 1. Dalam diskusi ilmiah tersebut, narasumber menyampaikan pendapatnya dengan gamblang, sehingga semua peserta dapat memahami topik yang dibahas. Sinonim kata gamblang dalam konteks kalimat tersebut adalah A. Umum, B. Sederhana, C. Jelas, D. Luas, E. Tegas. Menurut KBBI, gamblang memiliki arti jelas, tidak ragu-ragu, terang, dan nyata. Maka sinonim kata gamblang terutama dalam konteks kalimat adalah C. Jelas. Soal nomor 2. Penyanyi itu tampil dengan penuh karisma, sehingga penonton terpesona dan terpukau sejak awal pertunjukan. Sinonim kata karisma dalam konteks kalimat tersebut adalah A. Daya tarik, B. Kemasyhuran, C. Ketenaran, D. Keanggunan, E. Kepercayaan. Menurut KBBI, karisma memiliki arti karunia istimewa yang diberikan Tuhan kepada seseorang untuk memimpin, atau kemampuan memikat, mempengaruhi, atau menarik simpati orang lain. Dalam konteks kalimat ini, karisma memiliki arti kemampuan memikat atau menarik perhatian, sehingga sinonim terdekatnya adalah daya tarik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Daya tarik. Sebelum lanjut, Re Channel mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, Re Channel minta tolong untuk klik subscribe. Saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, B3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Ia dikenal sebagai pemimpin yang progresif dalam menghadapi tantangan zaman. Antonim kata progresif yang paling tepat adalah A. Konservatif, B. Radikal, C. Modern, D. Revolusioner, E. Moderat. Menurut KBBI, progresif memiliki arti bersifat maju, berhaluan ke arah kemajuan dan pembaruan. Sehingga lawan kata dari progresif adalah konservatif yang memiliki arti berpegang teguh pada tradisi lama atau menolak perubahan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Konservatif. Soal nomor 4. Dalam memberikan pendapat, ia cenderung dogmatis,
sehingga sulit menerima sudut pandang orang lain. Antonim kata dogmatis yang paling tepat adalah A. Rasional, B. Objektif, C. Tegas, D. Skeptif, E. Terbuka. Menurut KBBI, dogmatis memiliki arti bersifat memaksakan pendapat atau ajaran sendiri tanpa memperhatikan pendapat orang lain. Sehingga lawan kata dari dogmatis adalah bersifat terbuka, yang memiliki arti bersifat mempertimbangkan secara cermat, terbuka terhadap penilaian dan pemikiran orang lain. Jadi antonim dari kata dogmatis yang paling tepat adalah E. Terbuka. Soal nomor 5 ini tentang perbandingan atau rasio usia. Usia Dika dan ayahnya memiliki perbandingan 1:4. 5 tahun yang lalu, jumlah usia mereka adalah 50 tahun. Berapakah usia Dika saat ini? A. 9 tahun, B. 12 tahun, C. 15 tahun, D. 17 tahun, E. 20 tahun. Dalam mengerjakan soal rasio seperti ini, kita perlu menggunakan pemisalan seperti ini. Kita misalkan usia Dika adalah X dan usia ayah adalah 4X berdasarkan perbandingan ini. 5 tahun yang lalu, maka usia 5 tahun yang lalu adalah X-5 dan usia ayah 4X-5. Berapakah usia Dika saat ini? Jika diketahui jumlah usia mereka adalah 50 tahun, maka usia Dika saat ini adalah kita cari dengan menggunakan dua persamaan yang ini terlebih dahulu. X-5 ditambah 4X-5 sama dengan 50. 5X dikurangi 10 sama dengan 50. 5X sama dengan 60. 60 ini dari 50 ditambah 10. Maka nilai X sama dengan 60 dibagi 5. X sama dengan 12. Maka usia Dika saat ini adalah 12 tahun. Soal nomor 6. Usia Lani dan ibunya sekarang berbanding 2:5. Dalam 8 tahun ke depan, usia ibu akan 2 kali usia Lani. Berapakah usia ibu sekarang? A. 27 tahun, B. 29 tahun, C. 32 tahun, D. 36 tahun, E. 40 tahun. Usia Lani dan ibunya memiliki perbandingan 2:5. Maka kita misalkan usia Lani adalah 2X dan usia ibu adalah 5X. Dalam 8 tahun usia Lani dan ibunya menjadi perbandingannya adalah 2 kali usia Lani. Maka usia 8 tahun ke depan, usia Lani adalah 2X ditambah 8 dan usia ibu adalah 5X ditambah 8. Jika diketahui dalam 8 tahun usia ibu akan 2 kali usia Lani, maka usia ibu 5X plus 8
sama dengan 2 kali 2 dikali 2x plus 8. 5x plus 8 sama dengan 4x plus 16. Maka dari sini menjadi 5x. Kita pindah ruas. Min 4x sama dengan 16 dikurangi 8. X sama dengan 8. Yang ditanya adalah usia ibu sekarang. Usia ibu sekarang adalah 5x. Maka jika nilai X sama dengan 8, maka 5x sama dengan 5 dikali 8. Sama dengan 40 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 40 tahun. Soal nomor 7. Tentang silogisme. Semua guru adalah pendidik. Beberapa pendidik adalah dosen. Kesimpulan yang benar adalah A. Beberapa guru adalah dosen. B. Semua dosen adalah guru. C. Semua guru adalah dosen. D. Sebagian pendidik adalah guru. E. Tidak ada dosen yang guru. Premis 1, semua guru adalah pendidik. Premis 2, beberapa pendidik adalah dosen. Maka kesimpulannya, karena semua guru adalah pendidik, maka otomatis sebagian pendidik yaitu guru. Maka kesimpulan yang benar adalah D. Sebagian pendidik adalah guru. Lanjut ke soal tentang deret. Soal nomor 8. Perhatikan deret berikut ini. A, C, F, J, O, titik titik. Huruf yang tepat untuk melanjutkan deret tersebut adalah A, T, B, U, opsi C, V, opsi D, W, dan opsi E adalah X. Kita lihat polanya. A adalah huruf yang pertama. C adalah huruf yang ketiga. F adalah huruf ke-6. J adalah huruf ke-10 dan O adalah huruf ke-15. Dari huruf ke-1 ke 3 selisih 2 huruf. Dari 3 ke 6 selisih 3 huruf. Dari 6 ke 10 selisih 4 huruf. Dari 10 ke 15 selisih 5 huruf. Maka titik-titik ini dapat kita isi dengan selisih 6 huruf. 15 ditambah 6 sama dengan 21. Maka titik-titik ini adalah huruf ke-21, yakni huruf U. Jadi jawaban yang tepat untuk soal deret ini adalah B, huruf U. Soal nomor 9. Perhatikan deret berikut. 2, 3, 5, 7, 11, 13, titik titik. Angka yang tepat untuk melanjutkan deret tersebut adalah A, 17, B, 14,
C 15, D 13, E 11. Kita perhatikan deret berikut ini: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jika kita amati, deret ini terdiri dari angka-angka yang merupakan bilangan prima, di mana bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima selanjutnya setelah 13 adalah angka 17. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, 17. Soal nomor 10. Hasil dari 30% dikali 200 ditambah 3/4 dikali 96 dikurangi 1/3 dikali 60 adalah A 108, B 112, C 116, D 120, E 124. Kita ingat kembali, dalam mengerjakan soal operasi matematika, kita kerjakan dulu urutannya adalah operasi yang berada di dalam tanda kurung. Kemudian operasi selanjutnya pembagian dan perkalian. Kemudian barulah mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Dan operasinya kita kerjakan dari kiri ke arah kanan. Pertama kita kerjakan operasi perkalian ini terlebih dahulu. 30% dikali 20, 200. 30% sama dengan 30/100 dikali 200. Untuk memudahkan kita coret angka nolnya. Maka tinggal 30 dikali 2 sama dengan 60. Kemudian kita kerjakan operasi perkalian berikutnya, yakni 3/4 dikali 96. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, atau bahasa lainnya adalah dicoret. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 96 dibagi 4 sama dengan 24. 24 kita kalikan 3, maka hasilnya adalah 72. Kemudian kita lanjut ke operasi 1/3 dikali 60. Kita coret angka 3 dibagi 3 sama dengan 1, 60 dibagi 3 sama dengan 20. Kemudian 1 kita kalikan 20, hasilnya adalah 20. Maka untuk bentuk operasinya akan menjadi 60 ditambah 72 dikurangi 20 sama dengan 112. Jadi jawaban yang tepat adalah B 112. Soal nomor 11 tentang mencari ide pokok sebuah paragraf. Bacalah paragraf berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman budaya, suku, dan bahasa menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun, keberagaman ini juga menuntut adanya toleransi dan persatuan agar tidak terjadi perpecahan. Oleh karena itu, peran pendidikan karakter sangat penting untuk membangun generasi yang cinta damai dan menghargai perbedaan.
Ide pokok paragraf di atas adalah: A. Indonesia memiliki banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. B. Pendidikan karakter penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. C. Keberagaman budaya membuat Indonesia rentan perpecahan. D. Toleransi diperlukan untuk menjaga perdamaian. E. Suku dan bahasa di Indonesia sangat beragam. Ide pokok dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang mencerminkan keseluruhan isi paragraf. Paragraf ini dimulai dengan fakta tentang keberagaman Indonesia, lalu berkembang ke pentingnya persatuan dan ditutup dengan ajakan akan pentingnya pendidikan karakter sebagai solusi. Maka ide pokoknya adalah pentingnya pendidikan karakter untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Jadi ide pokok paragraf di atas adalah B. Pendidikan karakter penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Soal nomor 12. Seorang pengemudi biasanya menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Namun karena kondisi jalan macet, kecepatannya turun menjadi 20% dari kecepatan biasanya. Berapakah waktu yang dibutuhkan pengemudi untuk menempuh jarak yang sama dalam kondisi macet? A. 2 jam, B. 2 jam 15 menit, C. 2 jam 24 menit, D. 2 jam 30 menit, dan E. 2 jam 45 menit. Langkah pertama adalah jika kita hitung kecepatan normalnya. Kecepatan normal dengan jarak sebesar 120 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Maka kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. 120 km dibagi 2 jam, maka didapatkan untuk kecepatan normal adalah 60 km per jam. Dari kecepatan ini, kemudian karena kondisi macet, kecepatannya turun sebesar 20%. Kita cari dulu 20% dari kecepatan normal 60 km per jam ini. 20% sama dengan 20/100. Kita kalikan kecepatan normal 60 km per jam. Kita coret-coret angka nolnya, maka menghasilkan 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi kecepatan saat macet turun sebesar 12 km per jam. Maka kecepatan saat macet dapat dihitung dengan kecepatan normal dikurangi besar penurunannya. Kecepatan normal 60 dan penurunannya sebesar 12, maka kecepatan saat macet didapatkan 48 km per jam. Ditanyakan dalam soal, waktu yang dibutuhkan pengemudi untuk menempuh jarak yang sama dalam kondisi macet. Jadi waktu tempuh saat kondisi macet adalah jarak dibagi kecepatan saat macet. Jaraknya tetap 120 km dan kecepatan saat macet 48 km per jam. Maka dihasilkan waktu tempuh sebesar 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 2 jam 30 menit. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian
bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis pada video part sebelumnya. Seorang pelari menempuh dua bagian lintasan, 300 meter dengan kecepatan 6 meter per second, lalu 300 meter dengan kecepatan 3 meter per second. Berapakah kecepatan rata-rata pelari tersebut? A 3,5 meter per second, B 3,75 meter per second, C 4 meter per second, D 4,5 meter per second, E 5 meter per second. Seperti diketahui dalam soal, total jarak yang ditempuh oleh pelari adalah 300 meter dan 300 meter, maka totalnya sebesar 600 meter. Dan diketahui kecepatan pada lintasan pertama 6 meter per second dan lintasan kedua 3 meter per second. Untuk menghitung kecepatan rata-rata, maka kita perlu menghitung terlebih dahulu waktu tempuh dari masing-masing lintasan. Untuk lintasan yang pertama, kita cari waktu tempuhnya, yakni jarak lintasan pertama dibagi kecepatan lintasan pertama, yakni 300 dibagi 6 meter per second dihasilkan 50 second atau 50 detik. Kemudian, untuk waktu tempuh yang kedua dapat dicari dengan jarak lintasan kedua dibagi kecepatan lintasan 2. 300 meter dibagi kecepatannya 3 meter per second. Maka untuk waktunya ditempuh dalam waktu 100 detik. Tadi yang pertama 50 detik dan yang kedua 100 detik. Maka untuk waktu tempuh totalnya adalah 50 ditambah 100, maka dihasilkan 150 detik. Sekarang dapat kita hitung kecepatan rata-rata. Dapat dihitung dengan rumus jarak total dibagi waktu total. Jarak total sebesar 60 meter, kemudian waktu total adalah 150 detik. Untuk memudahkan kita coret angka nolnya, maka menjadi 60 dibagi 15 sama dengan 4 meter per second. Maka kecepatan rata-rata pelari tersebut adalah 4 meter per second. C. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Umur Dika dan Raka berbanding 5 dibanding 7. Jika jumlah usia mereka adalah 48 tahun, maka berapa usia Raka? A. 18 tahun, B. 20 tahun, C. 28 tahun, D. 30 tahun, dan E. 32 tahun. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat.